warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Misbahulaila, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Jombang. Tujuan saya tag video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara mengenai tema bercerita pengalaman menarik, kecewa, atau sedih. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling peka karena kita dianugerahi hati dan akal untuk merasakan berbagai keadaan dalam kehidupan kita. Di cerita kali ini saya akan menceritakan pengalaman menarik saya kecewa atau sedih. Salah satunya adalah yang berjudul kehilangan handphone. Kehilangan sebuah handphone adalah keadaan di mana kita bisa mengalami kebingungan, terus panik. Nah, itulah keadaan yang saya rasakan pada waktu saya duduk di kelas 12 SMA. Jadi, cerita awalnya adalah ketika itu saya tepat pada pelajaran penjas atau olahraga. Nah, pelajaran penjas orkes atau olahraga itu kan biasanya kita pembelajaran di luar ruangan atau outdoor, biasanya di lapangan atau di halaman sekolah atau di luar mungkin. Nah, pada waktu itu saya sebelum pembelajaran olahraga, saya dan teman-teman bergegas untuk di sela-sela pergantian jam itu saya bergegas untuk ganti baju olahraga. Nah, di saat saya mengganti baju itu, saya ingat sekali bahwa sebelum itu tuh saya sudah memasukkan handphone saya ke tas saya. Dan biasanya juga gitu, sebelum-sebelumnya juga gitu, terbiasa seperti itu dan aman-aman saja. Nah, tepat pada hari itu pada hari Rabu kalau nggak salah. Nah, pas saya berjalan ke ruang ganti atau kamar mandi, saya bersama teman saya itu nggak tenang, kayak ngerasa kayak ada yang janggal gitu. Dan rasanya tuh pengen kembali ke kelas, tapi berhubung guru olahraganya sudah menuju ke lapangan untuk memulai pembelajaran olahraga, saya tuh udah nggak ngegubris perasaan nggak enak saya itu. Terus saya langsung ke kamar mandi bersama teman saya untuk mengganti baju olahraga. Selepas saya mengganti baju olahraga, saya kembali dong ke kelas untuk mengembalikan baju seragam yang sebelumnya saya pakai, bukan baju olahraga. Nah, itu saya masukkan ke tas juga, itu masih ada HP saya dan masih ada handphone saya, dan itu tuh bolak-balik saya cek, oh masih ada. Terus saya tutup lagi, dan yang terakhir pula dari saya yang menutup pintu kelas, dan saya yakin udah tertutup kencang juga. Nah, selepas olahraga, kita udah pembelajaran olahraga dimulai. Waktu itu pembelajaran itu senam lantai kayaknya, udah lupa saya. Nah, di situ saya udah nggak tenang, perasaan saya tuh kayak terasa nggak enak saja. Terus habis itu tuh udah selesai pembelajaran olahraga, kembali dong saya dan teman-teman sekelas saya ke kelas untuk mengambil baju ganti dan berganti baju ke setelan seragam yang awal. Nah, untuk itu kan kita harus mengambil seragam yang awal tadi di tas. Nah, waktu itu tuh saya nggak ngecek, saya tuh ya udah keburu ambil seragam aja, terus langsung tas saya tutup, langsung ke kamar mandi. Nah,
habis olahraga itu nggak harus istirahat, tapi masih ada jam pelajaran lain. Nah, di situ saya itu kan habis jam pelajaran olahraga itu jam pelajaran PPKN saya masih. Nah, pada waktu pembelajaran PPKN itu pasti kami sekelas itu disuruh share ke Google, nge-share atau mencari ke Google tentang informasi pembelajaran PPKN lah pokoknya waktu itu di Google pakai HP. Nah, saya di waktu itu baru sadar, loh, HP saya tidak ada di tas gitu. Padahal tuh udah saya masih ingat, udah saya taruh di tas yang paling dalam pokoknya. Nah, saya tuh bingung mencari, terus saya tanyakan teman-teman aku dari tadi kan nggak ngeluarin HP kok ya, aku tanya gitu ke teman sebangku aku. Iya, kamu dari tadi nggak pegang HP, aku juga belum pegang HP baru kali ini, kenapa gitu. Terus aku tuh panik kayak HP aku nggak ada di tas, aku bilang gitu ke teman sebangku aku. Terus ya panik lah dia. Terus dia panik kayak mohon maaf, dia panik kayak, loh iya coba dicari lagi. Udah keluarin tuh semua isi tas saya, terus kok nggak ada, sampai aku ketok gini tas saya itu nggak ada. Terus saya lapor nih ke guru mata pelajaran, katanya udah nanti dicari nanti aja, kamu gabung sama temen kamu sebangku. Ya udahlah, aku akhirnya dengan perasaan nggak nyaman, nggak tenang itu, malah disuruh ngelanjutin pelajaran dengan teman satu bangku. Udah, terus habis pembelajaran PPKI itu kan istirahat itu bodohnya saya, ya nggak bodoh ya, namanya juga orang panik itu, saya tuh nggak langsung menginformasikan ke guru saya, ke guru wali kelas saya. Tapi saya tuh kayak angan-angan, terus kayak masa jatuh di jalan pas berangkat, masa tadi itu aku lupa nggak masukin, kayak overthinking gitulah. Nah, ternyata saya ingat juga tuh ya emang di tas, emang nggak ada, emang hilang, ada yang nyuri gitu loh. Nah, tapi saking paniknya saya tuh nggak bisa lapor langsung. Yang namanya anak masih kelas 12 SMA kan seharusnya ya udah bisa mikir panjang ya, tapi saya waktu itu kayak panik, bukan nggak kepikiran, tapi takut untuk melapor ke guru wali kelas, ya nggak tahu, takut aja. Terus akhirnya saya pulang dan sampai pulang pun saya belum melapor ke guru wali kelas saya hanya mencari di rumah, takutnya itu saya lupa nggak bawa atau gimana, lupa nggak bawa HP, ketinggalan di rumah, pokoknya itu. Ternyata saya cari di rumah juga nggak ada. Nah, terus baru sampai di rumah saya baru lapor. Jadi waktu sekolah udah kosong tuh saya baru lapor ke wali kelas saya, dan ya emang situasinya kan udah pulang, jadi kan nggak bisa menggeledah satu-satu. Jadi ya gimana, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Wali kelas saya juga ikut, gimana ya, kenapa nggak ikut saya tuh dibilangin gini, kenapa nggak bilang tadi, kenapa waktu hilang nggak langsung lapor ke keamanan atau ke guru bimbingan konseling gitu. Terus saya bilang ke wali kelas saya juga sejujurnya aja bahwa di situ saya panik dan saya kebingungan mau harus ngapain gitu, dan saya milih diam dan mengingat-ingat betul HP saya itu di mana. Takutnya saya yang teledor sendiri, karena jujur saya anaknya juga agak teledor. Nah, singkat cerita, saya kan anak desa nih, anak Jawa, dan di desa saya itu biasanya kalau ada kehilangan apapun itu ditanyakan ke orang pintar, bukan orang pintar dukunnya di sini, maksudnya dukun putih lah, ilmu putih. Nah, orang tua saya itu langsung menanyakan ke orang pintar tersebut, dan katanya ya Allah alam, katanya yang
mencuri juga teman saya sendiri. Dan saya ingat-ingat betul teman sekelas saya ada yang tanda kutip agak nakal ya, dan dia tuh pernah terjerat kasus, bukan terjerat langsung ke penjara bukan, tapi kena kasus dia tuh mencuri kotak amal di desanya. Jadi setelah informasi dari orang pintar tersebut, pikiran saya langsung ke teman saya itu, dan saya tuh nangis kecewa kayak kenapa sih, apa salah saya. Padahal ya jujur saya nggak pernah di kelas itu nggak pernah musuhin siapapun, dan saya itu sering membantu teman-teman juga. Bukannya saya menyombongkan diri atau meninggi-ninggikan diri saya, tapi saya itu di situ kayak sedih, kenapa sih kok ada orang yang tega. Lanjut cerita, jadi saya tuh merasa kayak kenapa sih kok ada yang orang yang tega, orang yang gelap mata sampai-sampai mencuri handphone. Bahkan itu kan gimana ya, handphone adalah salah satu media elektronik yang gimana ya, udah jadi tangan kanan kita. Hampir separuh kehidupan kita kan ada di handphone handphone Android ya gitu. Nah, di situ tuh saya kecewa, padahal saya itu bukan dari latar belakang dari keluarga yang kaya, jadi saya itu dari latar belakang keluarga yang sederhana apa adanya. Dan HP yang dicuri itu posisinya juga masih baru, itu HP ibu saya saya pinjam seniatnya, tapi saya pakai gitu untuk sementara karena HP saya yang satunya itu yang lama itu udah rusak. Nah itu posisinya tuh HP ibu saya pakai, itu masih baru, mereknya itu Realme C2. Waktu itu masih awal-awal keluarannya Realme C2 itu. Nah itu langsung hilang, kayak aku itu langsung nangis kepada ibu, ngapunten, minta maaf lah guys, gitulah. Soalnya kan ya ngerasa bersalah karena itu kan handphonenya ibu saya hilangkan, saya ceroboh, dan cerobohnya lagi saya terlalu panik, terlalu bingung sampai nggak langsung lapor ke pihak sekolah atau guru atau pihak keamanan. Nah di situ saya milih diam sama angen-angen sama nangis. Nah ya itulah. Dan sewaktu habis saya dapat informasi dari orang pintar tadi, saya kan tadi udah saya katakan bahwa saya langsung pikiran saya langsung tertuju kepada teman saya yang mempunyai masa lalu atau kasus mencuri di kotak amal di masjid desanya. Nah, kenapa saya langsung tertuju ke situ? Karena seusia anak saya seusia remaja kelas 12 SMA, kalau mereka belum pernah atau mempunyai pengalaman untuk hal-hal yang menantang, mungkin mereka tidak akan mengulanginya gitu. Nah siapa lagi gitu loh, kan yang mempunyai pengalaman mencuri kan cuma dia. Jadi ya saya langsung tertuju ke dia, dan ternyata saya singkat cerita saya sudah ikhlas. Terus ternyata ya ciri-cirinya emang kayaknya sepertinya ya dia, bukan apa-apa ya, bukan menfitnah atau apa, tapi sehabis kejadian mencuri saya tuh HP dia tuh langsung baru, tapi bukan HP Realme C2. Bisa saja kan HP hasil curian dia itu dijual dan dibuat dia untuk beli HP baru. Pokoknya di situ posisinya dia langsung ganti HP, dan dia seperti dia sama saya tuh kayak menghindar, kayak biasanya kan saya tuh bercanda sama teman-teman, tapi dia saja yang menghindar, kayak gak berani natap muka saya gitu, kayak aneh aja. Dan jujur udah ikhlas sampai saat ini, tapi pesan untuk mungkin dari cerita ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kita kehilangan sesuatu atau merasa mengalami pencurian, kita harus
langsung lapor ya sama siapapun, atau sama sama, bilang langsung sama pihak yang dirasa bisa membantu. Jangan diam saja lalu overthinking, itu sangat merugikan. Jujur itu kesempatan yang sangat terlewatkan. Dan demikian cerita dari saya, semoga kita dapat lebih hati-hati dan dapat lebih waspada, baik dari siapapun, meskipun itu orang terdekat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita pengalaman menarik, sedih atau kecewa saya, semoga dapat menghibur ataupun dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat sedikit banyaknya. Mohon maaf apabila cerita saya terlalu bertele-tele dan dengan bahasa yang mungkin campur tidak baku tidak baku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.